Mana tuh? Ikut nggak? Coba lihat. Dapat berapa gambar? Saya mute. Ya. Baik, kita mulai ya. Juwita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Malam ini ini tanggal 16 hari Sabtu malam Minggu. Kita meneruskan acara bulan lalu, bedah buku dan novel. Sebenarnya ini acara bedah buku itu macam-macam. Jadi bukan hanya bedah buku untuk milenial, ada yang berat-berat gitu. Termasuk kalau dilihat di Instagram saya bikin IG bedah buku novel, itu bisa dilihat di situ bahas seperti Pustaka Weda Sasangka, kemudian tentang buku Atlantis, penulis-penulis lainnya. Namun untuk yang milenial ini baru yang kedua. Jadi yang pertama adalah minggu lalu ini bukunya dari Kinanti Aruming Tias, kemudian yang kedua ini yang akan kita bahas malam ini. Nah, saya perkenalkan dulu narasumber kali ini masih muda sekali, jadi saya bacakan di bukunya. Juwita ini panggilannya Wita, lahir tahun 2004, menulis novel ini untuk mengekspresikan pemikirannya sejak menjelang usia 16 tahun. Banyak tulisan dan karangannya sejak sekolah dasar. Namun ini adalah buku pertama sekarang yang masih kelas 2 SMA. Lahir dari keluarga dokter, namun tidak mengesampingkan keinginan dan minatnya dalam menulis. Sejak teman dari ibunya mengapresiasi tulisan Juwita dan berterima kasih kepada Juwita sudah mau percaya bahwa menulis menumbuhkan jiwa, Juwita akhirnya memutuskan menerbitkan novel 5 bulan sejak naskah selesai. Instagramnya Juwita adalah @Juwita Rahtias. Nah, buku ini cetakan pertama Desember 2020, 236 halaman. Jadi Wita ini adalah anak junior saya, di mana omnya adalah teman seangkatan. Selamat malam Om Radio atau Mas Ato. Beliau ini adalah seorang dokter spesialis mata ya Mas ya, di Malang. Kemudian ibunya juga dokter juga dari Brawijaya. Kemudian yang pertama ya Mbak Aning ya, itu juga dokter juga di Ponorogo. Nah, teman saya di sini ada Mas Asas, ada Bude Ratna. Salam kenal Mbak Siti Juariah dan Om Doni. Om Doni ini rekan saya, kepala Museum Wayang Kekayon, yang saya minta untuk nantinya menanggapi ceritanya seperti apa. Jadi begini, kenapa kita concern sebagai orang tua? Wita, saya perlu sampaikan bahwa untuk mengukir satu prestasi saat ini itu beda dengan zaman papa kamu dan Pak D kamu dulu. Di mana ijazah itu bisa dibawa nyari pekerjaan, nyari apa namanya, contoh nih nanti, kamu nggak ngerti loh, 30 tahun lagi kamu sedang berkompetisi menjadi kepala rumah sakit atau menjadi alumni suatu universitas. Nah, itu akan dilihat semuanya track record kamu. Jadi tidak bisa prestasi itu dibuat satu malam seperti dulu itu Pak D kamu itu Asas itu nyari kerjaan, ini ditulis itu CV-nya kuliah, udah nggak modal CV-nya ya di medsos ini gitu. Nah, inilah makanya kita harus bijak dalam bermedsos. Medsos itu bagus untuk pencitraan dalam arti positif ya, artinya untuk mengukir prestasi kita. Namun medsos juga bahaya kalau itu isinya sesuatu yang sifatnya tidak proper. Nah, itu dialami oleh anak saya.
Jadi sekarang dia college di Amerika, terus mau ngambil UC, college itu setingkat SMA lah ya. Kemudian ambil universitas. Nah itu diminta menyerahkan semua medsosnya, Instagramnya, Twitternya. Nah bingung kan dia akhirnya, yang nggak perlu-perlu, yang upload hanya traveling, makanan itu di delete. Tapi yang ditanyakan di situ adalah prestasinya. Prestasi sebagai apa? Ya kalau masih muda ini sudah membuat buku, itu satu good point gitu. Bahkan seorang arsitek itu sekarang dalam kita menseleksi, misalnya kita menseleksi mencari karyawan, itu bukan dari ijazahnya, kita cari kalau dia pernah membuat ini apa namanya pos satpam komplek, nah itu bikin kubah masjid, itu satu poin. Kita tidak melihat lagi gelar lagi. Nah ini satu acara yang bagus bagi Wita, makanya kita sebagai orang tua mendorong lah. Dan nanti diajak juga teman-teman Juwita. Juwita kan dari SMA 1 Malang, kalau ada buku lain yang perlu kita diskusikan, ya kita diskusikan, tidak apa-apa. Peserta sedikit nggak masalah, tapi ini yang dapat benefit itu ya kamu sendiri nanti. Ini sudah prestasi yang bagus. Bayangkan papa kamu, Pak D kamu sama saya waktu SMA belum apa-apa, ini belum punya ini prestasi seperti ini. Paling bacanya Kopengho dulu gitu, nggak pernah nulis buku karena memang sarananya tidak mendukung. Sekarang mencari referensi kita bisa dari Google, dari YouTube. Dulu kita susah sekali ke perpustakaan. Nah, oke, saya rasa pengantar dari saya cukup. Saya persilakan Wita untuk memulai perkenalannya, presentasinya. Nanti setelah selesai ada beberapa rekan yang mau menanggapi atau memberikan komentar setelah kamu presentasi. Silahkan Wita di open mic-nya dan silahkan share screen. Terima kasih Om. Ya. Izin share screen. Ya. Ya. Apa sudah tampak? Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Ramaningtyas dari SMA Negeri 1 Malang. Izinkan saya untuk mempresentasikan buku saya, yaitu Blue Spiceless. Saya sendiri saat ini genap berumur 16 tahun, lahirnya 25 Juni 2004. Mulai menulis sejak sekolah dasar. Untuk pertama kali cerita saya diangkat sebagai judul utama kumpulan cerita pendek di sekolah menengah pertama, yaitu The List of Two Worlds. Lalu yang novel perdana ini melalui penerbit Kali Pustaka pada tahun 2020. Untuk prestasi saya sendiri, yang pertama ada juara English Speech sekolah dasar tingkat kota, siswa berprestasi tingkat kota jenjang sekolah dasar. Lalu ada Isaac, The Little Leaders, di situ saya sebagai speaker. Lalu untuk pengalaman organisasi saya, yang pertama ada calon ketua OSIS SMP Negeri 1 Malang periode 2017-2018, sekretaris umum, kepala Humas Paskibra SMP Negeri 3 Malang, mohon maaf itu ada kesalahan ketik. Lalu yang saat ini menjadi ketua pelaksana Denepaska 2021. Ini video calon pengurus OSIS saya. Saya memimpin seluruh warga SMP Negeri 3 Malang dengan tanggung jawab dan baik. Saya benar-benar tidak menyangka, saya cukup yakin bisa memimpin seluruh siswa SMP Negeri 3 Malang dengan penuh tanggung jawab. Lalu itu yang pertama ada foto saya diundang sebagai alumni OSIS untuk mengisi materi, ada foto saya sebagai paskibra, juga ada foto-foto saya sebagai panitia saat di SMA. Lalu yang paling kanan sendiri itu sertifikat saya sebagai speaker di The Little Leaders, Isaac Universitas Brawijaya. Lalu saat ini saya menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 1 Malang.
yaitu tepatnya sebagai Ketua Pelaksana Denefaska, yaitu pentasuni utama dari SMA Negeri 1 Malang itu sendiri. Lalu masuk ke tentang buku saya yang pertama, yaitu Blues Priceless. Di sini saya menekankan di kata priceless, yaitu sebuah adjektif atau kata sifat yang artinya berharga, yang benar-benar langka, tidak bisa diukur harganya. Lalu latar belakang penulisan saya yang pertama itu bentuk pengenalan diri. Karena ini novel perdana saya, jadi saya sedikit banyak menuangkan tentang saya di sini. Lalu yang kedua ada fantasi dan ekspektasi. Jadi saya menuangkan fantasi saya seperti saya ingin menjadi apa, ekspektasi juga tentang masa depan saya juga. Lalu untuk yang terakhir, sebagai proyek ulang tahun ke-16 saya tahun 2022. Isinya itu lebih ke kehidupan 3 bersaudara konglomerat atau kehidupan bangsawan yang difokuskan itu lebih ke anak kembar terakhir. Fokusnya pada konflik yang dihadapi sebagai anak kembar, tapi yang mereka itu benar-benar berbeda, tapi bagaimanapun mereka tetap satu darah, tetap saudara dengan kakak mereka yang pertama. Ini kalau saya bisa menilai lebih menekankan ke kehidupan keluarga mereka sebagai saudara bertiga. Dan ini quotes andalan dari buku saya, yaitu jika bunga-bunga bermekaran, angin bertiup hujan, atau salju datang, ayah dan ibu akan berpikir kalau itu tanda bahwa kalian datang. Maksudnya di sini, apapun yang akan kita lakukan sebagai anak, apapun yang akan kita hadapi sebagai anak, entah itu musibah, entah itu kesuksesan, kalau kita pulang, itu pasti mereka sebagai ayah dan ibu akan tetap menjemput kita. Jadi bagaimanapun kondisi kita, tetaplah pulang menuju rumah yang sebenarnya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Wita. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Cerita ini apa yang ingin Wita sampaikan? Message-nya apa? Tadi pengen memberikan pesan apa di dalam 3 ya, kalau saya lihat ya. Di sini ada yang namanya Alvin. Alvin itu yang pertama ya, kemudian Ariana, kemudian Nayara. Nah ini kira-kira ini kan untuk teenager ya, cerita teenager. Ini pengen memberikan message apa, Wita? Kalau sebagai teenager itu, tokoh Alvin sendiri saya fokuskan ditekankan kalau Alvin ini sebagai kakak pertama, apalagi kakak laki-laki yang mengayomi kedua adiknya. Jadi Alvin ini benar-benar berkorban untuk kedua adiknya, benar-benar berkorban untuk keluarganya juga, dan memenuhi ekspektasi semua orang tentang anak pertama. Kalau yang Ariana ini lebih ke sosok gadis sempurna yang diimpikan semua orang. Jadi dia digambarkan sangat cantik, sangat pintar, jenius. Juga dia termasuk orang yang diekspektasikan semua orang itu untuk menjadi cerminan dari orang tuanya yang sukses. Jadi melihat orang tuanya yang sukses sebagai dokter, semua orang, terutama karena dia putri pertama dari sebuah bangsawan konglomerat, jadi dia itu diekspektasikan untuk sesukses orang tuanya. Kalau misalnya yang Nayara ini, anak terakhir, itu karena dia anak terakhir, jadi dia lebih ke dimanja. Tapi deep inside, jauh di dalam dirinya, sebagai anak terakhir, dia juga merasa memiliki tanggung jawab untuk berbagi beban dengan kedua kakaknya yang lain. Oke. Cerita ini berakhir kan di sini ada juga konflik ya. Jadi ada karena mereka dari keluarga yang akan mewarisi kekayaan keluarganya, itu kemudian ada konflik-konflik, ada yang jahat. Nah itu akhir dari
perseteruan itu gimana, Ita? Kalau akhir dari perseteruan itu kan pertama konfliknya berupa dua anak pertama yang memikul beban untuk mewarisi kekayaan keluarganya, lalu ada anak terakhir yang fisiknya lemah dan benar-benar dilindungi. Nah, karena fisiknya lemah dan benar-benar dilindungi ini, jadi keluarganya itu seakan-akan hanya memilih si anak terakhir. Sedangkan dua anak yang pertama itu benar-benar diberi beban yang berat. Karena itu konfliknya lebih ke akan pilih kasih. Tapi di penyelesaiannya itu diungkap bahwa sebenarnya ada alasan untuk orang tua mereka memperlakukan mereka seperti itu, dan diungkap pada akhirnya jika kedua orang tua mereka ini menyayangi mereka sama besar, tidak pilih kasih. Itu penyelesaiannya. Ya. Nah, di sini ada istilah circle health. Nah, ini apa karena papa dan mama kamu seorang dokter, jadi kamu memilih nama ini? Sebenarnya kalau pemilihan nama Circle Head itu bukan karena kedua orang tua saya dokter ya, tapi karena kembali ke latar belakang yang telah saya jelaskan tadi di presentasi, itu bentuk ekspektasi saya terhadap diri saya sendiri. Jadi saya ingin, mimpi saya itu ingin membangun sebuah lembaga kesehatan yang benar-benar besar, yang mengutamakan panggilan mereka sebagai penegak kemanusiaan. Jadi bukan hanya sekedar materi, tapi benar-benar menjadi seorang dokter, benar-benar menjadi orang yang melakukan profesi itu karena panggilan kemanusiaan itu. Jadi bukan karena orang tua, tapi lebih ke ekspektasi saya terhadap diri saya sendiri. Oke. Nah, di dalam cerita ini, Ariana dan Nayara ini kan kakak kembar ya. Kenapa memilih tokoh kembar? Apa ada alasan tertentu atau sangat terinspirasi dengan saudara kembar? Kalau pemilihan tokoh kembar itu sendiri, saya lebih kagum dengan ikatan saudara kembar yang saya simpulkan dari lingkungan di sekitar saya itu. Mereka itu benar-benar merasa saudara kembar mereka itu bagian dari diri mereka yang lain. Jadi dengan ikatan antara dua anak terakhir Ariana dan Nayara ini, itu mereka kan benar-benar berbeda. Yang satu jenius, yang satu biasa aja. Yang satu sangat cantik, yang satu juga biasa aja. Tapi di sini saya membuat dengan perbedaan yang benar-benar signifikan itu, mereka itu tetap menganggap bahwa mereka itu sama, bahwa mereka itu berbagi darah yang sama, apalagi mereka kembar. Gitu. Lebih ke kekaguman saya sendiri sih terhadap hubungan ikatan kembar ini. Oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah pemilihan nama. Ini namanya anak-anak milenial ini bagus-bagus. Ariana, Raylin Blue, ada Austin. Beda banget dengan zaman papa kamu gitu kan. Sasmito, Gumono, bahkan yang kamu sendiri namanya Pak Prapto ya, gitu, guru bahasa Indonesia. Jadi ini mewarisi DNA. Nanti saya akan buka DNA kamu, tapi nanti saya punya kado buat kamu juga. Nah, ini pemilihan nama ini bagaimana? Ada kakek Adam, mendapatkannya dari mana? Kalau pemilihan nama itu lebih ke saya benar-benar ngarang. Jadi saya tidak terinspirasi dari manapun. Saya cuma nyari-nyari nama yang bagus, juga cari di internet mungkin arti nama ini apakah sesuai dengan tokoh yang ingin saya tonjolkan. Tuh. Kalau blue atau marganya itu karena saya sendiri menyukai warna biru. Biru itu Oke. Baik, memang
ini the power of internet ya. Sekarang Google ini kita bisa mencari data apapun. Zaman papa kamu itu ada penulis namanya Ko Peng Ho, itu cerita silat. Dia tidak pernah ke Cina. Dia hanya mempelajari dari sejarah, mempelajari peta. Dulu ada pelajaran peta buta, sekarang mungkin enggak ya. Itu penting itu peta itu. Karena sudah ada Google Maps, jadi pada enggak hafal sekarang. Kemudian dia mempelajari sejarah, jadi silsilah kerajaan di Cina. Kemudian dia bikin satu cerita yang urut. Jadi cerita ini sangat urut ya. Zaman sekarang memang betul dengan adanya internet, Google dan lain sebagainya, mestinya itu akan membuat orang menjadi kreatif, anak menjadi kreatif. Nah, dan kamu salah satu contoh tadi yang kalau nggak salah dengar kamu pengen tadi yang circle health tadi. Ini mungkin papa kamu masih ada nggak biar didengar? Oh, masih ada. Itu bagus dibikin Tias Foundation itu. Nah kan kemarin kan ini Kinanti Aruming Tias ini. Nah sekarang ini Juwita Ramaning Tias itu. Jadi Tias semuanya. Ini bikin aja Tias Foundation. Nah itu nantinya itu yang akan jadi warisan keluargamu. Kalau warisan rumah di Ponorogo mah dijual udah habis itu. Gitu. Jadi itu sangat bagus, itu harus ditindaklanjuti dan itu bisa melakukan aksi sosial. Jadi di situ kamu bisa banyak melakukan aksi dan itu ditanya loh nanti. Kamu nyari kuliah, kamu nyari pekerjaan dan kamu nanti suatu saat akan menduduki suatu jabatan penting, itu yang dicari nama kamu. Jadi sekarang gampang sekali. Gitu. Bahkan ada satu cerita mahasiswa yang pinter tidak diterima bekerja karena dia suka tidak bayar di luar negeri, suka gak bayar kalau naik MRT karena dia nempel, kan itu kan muter kan kalau kita masuk, lah dia nggak pernah bayar nih, nempel temennya, jadi kalau temennya masuk dia masuk, ternyata dia ada di CCTV, nah itu bahaya. Nah jadi Tias Foundation malam ini kita dirikan aja. Biar nanti papa kamu banyak temennya om kamu itu yang jadi notaris itu ada di Surabaya, ada notaris Ira, itu gampang murah. Nah untuk selingan Om Doni, nah ini biar selingan dulu nih. Om Doni ini sahabat saya, sahabat Om Marius. Beliau ini kepala museum wayang di Jogja. Nah, namanya Kekayon. Nah, Om Doni ini coba diceritakan Kekayon itu apa sedikit, biar kenal ini, biar kenal sejarah dan kita rekam kan ini kan. Terus juga cerita tentang si kembar, kemudian Sanepo ya. Jadi itu ternyata dalam cerita wayang juga ada kerajaan yang punya anak kembar. Nah, itu terjadi dalam dunia bisnis. Jadi kalau kamu nonton film-film Netflix, nonton dulu film layar lebar ya, sekarang kan setahun ini Netflix, banyak sekali konflik-konflik dan itu that's true gitu. Sebenarnya ini bisa berseri cerita ini. Jadi kalau saran saya, ini nanti kamu entah kamu ngambil kuliah apa, nanti ini bisa diteruskan ini cerita konflik ini bisa diteruskan. Sehingga di dalam bisnis sendiri pun perebutan suatu kerajaan, suatu konglomerasi itu terjadi, that's true. Bahwa itu terjadi kesulitan memilih orang tua mana yang akan diwariskan, kemudian masing-masing anaknya punya tim, kan konglomerasi terjadi perusahaan-perusahaan. Nah, padahal mesti harus memutuskan gitu. Kan tidak bisa dipecah. Misalnya seseorang mempunyai usaha aja. Misalnya gini deh, papa kamu kan dokter nih, ibu kamu juga dokter. Terus kemudian misalnya punya rumah sakit atau klinik, nah itu mau diserahkan kemana? Kan nggak bisa dipecah. Lah itu gimana? Kan bingung. Apakah dua-duanya jadi kepala? Nggak bisa. Namanya direktur utama itu satu di akte, nggak ada. Nah itu satu problem juga. Nah ini kita dengar Om Doni, monggo saya persilakan malam ini untuk membimbing adik-adik kita ini menceritakan
kira-kira ada kemiripan di dalam cerita wayang yang sedikit bertema kembar, kemudian kerajaan. Monggo Om Dani. Terima kasih atas waktunya Mas Marius. Ini sahabat diskusi kami. Kalau boleh tahu ini bapaknya Mbak Juwita ini yang mana ya? Adik Juwita ini yang mana ya? Dokter Radio. Beliau ini dokter spesialis mata di Malang, Mas. Oke. Salam kenal Pak Radio, atau Mas Radio ya. Kalau ibunya Wita ini juga dokter spesialis juga dari Madura. Nah, jadi perkawinan antara Bathara Katong dan Arya Wiraraja ini. Nah, itu jadinya Wita itu. Spesialis mata dengan spesialis apa, Wita? Ibu kamu apa? Spesialis paru-paru dan saluran pernafasan, Om. Wah, COVID. Spesialis COVID, Om. Iya. Berarti sibuk sekali ini berarti Ibu ya, di pasca seperti ini ya? Iya. Kan jadi Satgas juga COVID di Malang. Ya, semoga keluarganya juga selalu dilindungi ya Pak Radio dan Ibu ya. Ya, dan saya senang sekali karena sebetulnya sama-sama keluarga dokter juga ya. Walaupun saya yang tidak jadi dokter ya di antara keluarga kami karena yang mendirikan Museum Wayang Kekayon itu sebetulnya juga Bapak ya. Jadi sebetulnya ini juga sama-sama karya dari keluarga. Bapak saya itu Profesor Dr. KPH Suyono Prawiro Hadikusumo. Beliau itu yang ini spesialis saraf dan jiwa ya di Fakultas Kedokteran UGM ya, termasuk salah satu pendirinya. Nah, murid-murid beliau aja sekarang juga sudah sepuh-sepuh ya. Jadi mungkin Pak Radio dan Ibu tidak termasuk muridnya beliau, tapi kalau dokter saraf jiwa yang senior itu yang pernah menempuh pendidikan di UGM atau spesialis di UGM itu pasti pada kenal dengan Bapak gitu, karena salah satu jadi Bapak dulu itu mendirikan Fakultas Kedokteran UGM dengan spesialis saraf dan jiwanya, neurologinya, dan kemudian juga mendirikan Museum Wayang Kekayon karena kecintaannya terhadap budaya Nusantara. Nah, itu. Jadi sebetulnya itu adalah dua sisi yang sebetulnya bersamaan. Jadi saya sangat kagum kalau Pak Radio ini sangat mendukung putrinya Mbak adik Juwita ini untuk juga tetap terus berkarya walaupun cita-citanya tetap menjadi dokter ataupun menjadi apapun nanti, monggo ya itu, tetapi tetap berkarya menulis buku atau berkarya di dalam bidang apapun itu sangat luar biasa. Jadi saya sangat mengapresiasi ya yang adik Juwita ini yang sudah mengarang buku, dan kalau menurut penjelasannya itu tadi sebetulnya cukup menarik ya. Kebetulan anak-anak saya hari ini tadi itu nonton film Mas Marius ya. Kebetulan ada 2 film horor yang tadi saya temani, karena film horor jadi ya saya temani ya, itu yang ada di film di streaming ya, jadi ada di streaming tadi saya temani, dan kurang lebihnya cerita kalau misalnya yang menjangkau ke arah remaja itu ya pastinya kalau zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman kita dulu begitu ya Mas Marius ya. Tapi pada intinya saya sangat menyukai dan saya sangat suka terhadap orang tua juga ya, nyuwun sewu Pak Radio, itu berarti kan saya juga memberikan apresiasi juga pada orang tua yang mendukung putra-putrinya untuk berkarya dan berkreasi ya, ini di dalam bidang sastra, di dalam bidang kesenian yang lain, dan saya kira pasti Dik Juwita ini juga punya prestasi di bidang yang lain juga, saya yakin. Ngomong-ngomong, boleh pakai dialog ini ya Mas Marius? Boleh tanya, kalau Dik Juwita kenal wayang enggak? Cerita pewayangan suka baca enggak? Saya enggak tanya suka nonton, suka baca enggak? Kalau misalnya yang cerita pewayangan itu mungkin saya lebih ke cerita pewayangan yang Mahabharata sama Ramayana. Kalau yang lain sepertinya masih belum. Oh ya. Tapi nggak apa-apa ya, sudah
sudah mulai baca atau paling tidak sudah kenal dengan ceritanya, itu sudah bagus sekali. Karena kalau anak-anak sekarang itu sebetulnya kalau dengan wayang, Mas Marius, itu sebetulnya kalau suka wayang itu sekarang nggak perlu harus dengan nonton wayang. Bisa baca literasinya, mungkin suka bentuk-bentuknya, mungkin suka dengan alunan gamelannya, atau mungkin nontonnya hanya Ki Seno Nugroho, atau Ki Purbo Asmoro, atau dalang kalau Jawa Timuran malah banyak yang model ngesleng itu ya, dalang edan atau apa itu ya Mas Marius itu yang Warseno slang itu ya, misalnya suka yang bentuk seperti itu, monggo silahkan ya. Jadi tidak mesti harus dengan nonton pagelaran wayang, tetapi paling tidak itu suka karena apa? Karena sebetulnya ceritanya itu menarik. Nah ini tadi kan yang diminta Mas Marius kan saya cerita sedikit tentang wayang ya. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita ketahui tentang wayang itu karena apa? Karena ya ini kita itu bisa kayak nyari mana yang cocok dari diri kita itu dengan nonton pagelaran wayang atau dengan tahu cerita wayang. Oh kok saya ini kok suka sama Gatot Kaca ya? Oh kok saya ini kok suka sama Drupadi? Oh ini kok saya itu kok suka sama Sri Kandi? Oh saya ini kok suka sama Dewi Tara? Atau saya itu suka dengan Mustaka Weni? Saya nyebutkan yang Mas Marius pasti pada nggak tahu semua tokoh-tokohnya. Saya suka dengan tokoh yang mungkin tidak terlalu disebutkan di dalam Mahabharata. Mahabharata itu apa tuh sebetulnya ceritanya? Sebetulnya Mahabharata itu bukan cerita perang, tapi sebetulnya cerita untuk mengalahkan nafsu. Karena kalau nafsu jahat itu pasti jumlahnya pasti 100 lebih. Sedangkan nafsu baik itu kebaikan itu paling hanya 5 atau berapa. Karena ya contohnya mungkin ya Dik Juwita pasti tahu sendiri. Misalnya pada saat nulis, mbok mending nonton drakor. Oh mbok mending nonton ini atau mungkin ngelihat live IG atau mungkin nonton storiesnya temen atau apalah misalnya seperti itu ya. Jadi nafsu-nafsu itu mesti banyak. Oh ini sekarang sudah adzan, berarti kita harusnya ibadah. Mau pengen ini. Jadi kan sebetulnya seperti itu. Mahabharata kan sebenarnya gambarannya kan seperti itu. Nah kalau balik lagi ke Mahabharata atau cerita yang Mahabharata itu kalau di sana juga ada kembar namanya Nakula Sadewa. Sebetulnya apa sih sebetulnya yang filosofi yang dari kembar Nakula Sadewa itu? Mereka itu dikisahkan tidak pernah bertengkar atau tidak pernah saling berebut. Ya, jadi mereka itu bersaudara, tetap selalu berdua, bahkan sampai akhir hayat dalam tanda kutip ya, karena kalau di pewayangan tidak ada yang meninggal. Sampai akhir cerita itu juga mereka masih tetap selalu berdua berbarengan, berbagi kerajaan. Ayo Mas Marius itu Nakula Sadewa itu kerajaannya apa ayo? Nakula Sadewa itu Pandawa kan? Berarti ya, Amarta ya Mas ya? Nah, betul. Amarta itu yang besarnya. Kalau mereka berdua pakainya di Sawu Jajar. Ya. Jadi mereka itu berbagi kerajaan. Jadi seperti raja tapi berdua begitu ya itu. Jadi kenapa? Intinya bahwa kita tahu bahwa kalau misalnya kita mau saling berbagi itu hasilnya akan jauh lebih indah daripada kita itu berebut kekuasaan. Nah, ini kan filosofinya wayang kan luar biasa ya gitu. Nah, wayang itu harus diceritakan kembali. Nah, saya pengennya nanti seperti Adik Juwita, generasi yang berikut ini bisa menceritakan kembali. Tetapi tidak harus dengan tokoh-tokoh yang sama. Betul kan ya Pak Radian ya? Jadi bisa saja seperti Adik Juwita ini ceritakan dengan tokoh-tokoh yang lain, walaupun mungkin ngambil inspirasinya juga dari dunia pewayangan atau mungkin dari cerita yang sedikit implik dari pewayangan. Ini sangat saya apresiasi dan mungkin lebih suka buat anak-anak sekarang untuk tahu ya tahu oh seperti ini toh, oh kita harus kayak gini toh, oh kita bisa mengambil sarinya cerita seperti ini. Nah itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan bahwa kalau di dunia pewayangan itu kita tidak mesti suka wayang itu tidak mesti harus dengan nonton pagelaran wayang, tetapi suka dengan ceritanya pun ngambil filosofinya, ngambil intisarinya, ngerti bahwa kita harus gini, harus gitu ya. Itu kan sebetulnya kan pendidikan budi pekertinya kan di situ ya, Juwita ya. Jadi
nanti saya belum baca novel dengan penjelasanmu saja itu tadi sudah menarik ya, sudah tertarik. Ini patut untuk lebih dikembangkan lagi karena apa? Karena di dalam budaya itu sebetulnya tidak ada yang jelek. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa oh ini kok tulisanmu kok nggak bagus gitu. Nggak ada yang seperti itu. Kalau misalnya mungkin misalnya dibandingkan dengan apa kisah Avengers misalnya atau mungkin kisahnya Marvel atau kisahnya Supergirl atau kisahnya Batman atau Spider-Man, nah mungkin lain ya gitu ya seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita bicara dari sisi yang ada di pikirannya generasinya Juwita, itu saya yakin ini pasti bisa menimbulkan inspirasi buat anak-anak yang lain. Nah itu yang penting Mas Marius. Saya yang paling penting garis bawahi adalah saya apa yang sudah dilaksanakan oleh adik Juwita ini yang didukung penuh oleh keluarga itu juga bisa jadi inspirasi untuk yang lain. Jadi semoga nanti akan makin banyak keluarga yang mendukung anak-anaknya untuk juga berkreasi. Walaupun mungkin cuma menulis kata-kata, walaupun cuma menulis puisi, tapi itu nggak bisa cuman ya, susah ya itu. Mungkin ada yang jadi pematung, mungkin gambar-gambar, mungkin nyoret-nyoret, atau mungkin bikin desain baju. Pas itu saya yakin nanti semoga bisa lebih banyak lagi yang bisa seperti itu. Dan kalau saya cuma pesannya kepada kita ya tetap terus untuk nulis, tetap untuk berkarya sesuai dengan isi dan aspirasimu, dan juga kalau harapan saya ya juga coba baca cerita yang lebih banyak dan bisa kenali budaya Nusantara lebih banyak. Karena dari Aceh sampai Papua itu kekayaannya luar biasa. Kita mungkin tahu ya Mas Marius, Mahabharata itu, Ramayana itu sudah kitab KKW-nya udah tebal. Ternyata Nusantara itu punya yang lebih tebal lagi. Lagaligo itu juga cerita mulai dari semesta bermula sampai ke Kesultanan Bone. Jadi ceritanya sebenarnya ya tebal banget. Itu di Sulawesi Selatan, ini Nahesa. Ya, belum nanti mungkin kita nggak tahu sih, masih banyak yang tersimpan yang lain. Tadi Mas Marius posting tentang gambar babi hutan, tapi itu gambarnya adalah gambar tertua di dunia di salah satu gua. Padahal dulu sebetulnya mungkin yang gambar babi hutan itu juga mungkin seumuran sama Juwita barangkali. Tapi ribuan tahun lalu. Karyanya itu sekarang bahkan mempesona seluruh dunia. Begitu. Nah, kita nggak tahu nanti yang selanjutnya akan seperti apa prestasi-prestasi para orang-orang Nusantara ini, dan kita akan bisa kembali ke kejayaan Nusantara seperti ini nggak perlu nunggu Tejo Darbosuro Mas Marius ya. Ini kita sudah punya yang lain-lain yang akan muncul gini, dan generasi cemerlang ini semoga nanti dengan Juwita, dengan Ayah Farsana dan yang lain itu monggo semangat untuk di dalam bidangnya masing-masing. Pasti kamu bisa ngelakuin sesuatu ya. Mungkin ada yang nggak bisa nulis, tapi mungkin ada yang pinter organisasi, ada yang pinter pramuka, ada yang pinter Al-Quran, ada mungkin yang hafiz, ada mungkin yang lain prestasinya ya, begitu. Kita suka apapun itu yang tetap bisa dilakukan. Yang penting pokoknya saya tetap apresiasi yang setinggi-tingginya ya, dan semoga nanti tetap selalu didukung oleh keluarga ya Mas Marius ya, ini ya, untuk nanti tetap terus berkarya dan berkreasi. Monggo. Baik. Makasih Om Doni, Raden Mas Doni ini dari keluarga Pakualam yang hari ini lagi ini Mas ya, ulang tahun Mas ya. Ada cara ya? 215 tahun Jawa. Saya sakplengan lupa tanggal berapa ya itu ya, tapi bisa dilihat. Jadi 215 itu tahun Jawa ya. 215 tahun Jawa. Jadi Kadipaten Pakualaman itu kurang lebih kalau tahun Masainya 1813 ya berdirinya. Ya, pada saat Inggris menguasai Jogja waktu itu. Ya. Tapi itu nanti satu buku sendiri kalau diceritain ya. Waduh, ini saya sendiri. Mas Doni ini kepala museum, bukan main-main ini beliau ini, dan aktif di asosiasi museum juga gitu.
Beliau seorang budayawan, seorang pemikir, penguat pengetahuannya luas juga, dan sangat support kita. Aktif di Instagram dan Facebook. Jadi kalau tadi Mas Marius bilang apa namanya CV-nya itu bisa dilihat, nah monggo itu bisa dilihat di IG saya Doni Surya Megananda sesuai nama. Ya. Facebook-nya juga sama, Doni Surya Megananda juga seperti nama. Kalau museumnya Om Doni, museumnya IG-nya kayaknya ada juga ya. Museum Wayang Kekayon, sama juga Museum Wayang Kekayon. Baik. Ya, saya baru ngembangkan, jadi followernya belum sebanyak saya, masih lebih banyak pribadinya. Tapi Museum Wayang Kekayon sekarang sudah mulai nambah, yang juga YouTube-nya juga sudah mulai nambah, udah di atas 100 ya. Matur suwun. Ya, Mas Doni, monggo kalau ada acara keluarga lain tidak usah sampai selesai, tapi terima kasih motivasinya. Nah ini banyak yang mendukung. Matur Terima suwun. kasih banyak Om. Ya. Makasih sami-sami kita. Ya, monggo. Oke. Kemudian selingan lagi saya panggil Ayah. Ayah ini seorang gadis cilik banget. Ayah, tolong dibuka ya. Assalamualaikum Om Marius. Halo Ayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ini kenalin. Di sini adalah ada teman mama kamu ini. Jadi Ayah ini putri dari Mbak Wiwi ya. Mbak Wiwi ini SMA-nya angkatan 90. Terus di Jogja juga, di kota tempatnya Om Doni, seorang insinyur. Nah ini punya gadis cilik ini. Nah ini kan malam minggu ini belum bobok tadi, barusan aja ini 30 menit yang lalu saya WA mamanya. Nah Ayah ini sering tampil di TVRI Jogja, terus acara-acara puisi. Nah ini salah satu anak kecil yang milenial generasi akuaria yang akan malam ini akan membawakan sebuah puisi ya Ayah ya. Ayo Ayah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Dana. Saya biasa dipanggil Ayah. Umur saya 8 tahun. Saya kelas 3 dari Jogja. Kali ini saya akan membawakan puisi yang berjudul Tunjuk Bintang. Tunjuk Bintang. Sebuah puisi karya Semi Rindu. Tunjuk satu bintang, maka kau akan melihat senyum. Dengan puing-puing rindu yang belum sempat bertemu. Tunjuk satu bintang, meski kita berjauhan, selalu ada kau dalam hatiku. Selalu tumpah dalam puisiku. Tunjuk satu bintang lewat langit. Ku kirim doaku. Ku tumpahkan air mataku bersama miliaran rintikan hujan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, terima kasih luar biasa ini penghayatannya. Mama kamu lagi ngapain Ayah? Ini Itu giginya kenapa itu ompong kayak gitu itu? sama Om. Oh iya. Wah, ya luar biasa nih. Wah, terima kasih.
Kamu tahu nggak sih itu puisi itu maksudnya apa sih? Tahu nggak? Tahu Om. Kenapa? Kenapa bintang kenapa nunjuknya ke bintang? Kenapa? Oke, Ayah. Wah, terima kasih ya ikut kenalan sama Mbak Wita ya. Nanti biar kalau itu puisi-puisinya Ayah itu ditulis ya dalam sebuah buku pendek-pendek aja. Tadi kan pesan Om Doni tadi juga begitu. Kalau nulis buku berat. Jadi puisi-puisi itu ditulis nanti di buku harian latihan nulis, jangan main medsos terus gitu. Nah, ditulis buku, nanti dikumpulin, nanti diterbitin e-book. E-book nggak perlu nunggu 100 halaman, 10 halaman nggak apa-apa. Nanti dibikin berseri. Nah, itu Ayah nanti akan menjadi murid yang berprestasi. Oke ya, Ayah ya. Terima kasih ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Habis ini bobok ya, nggak usah sampai selesai ya. Nanti kemalaman udah ngantuk itu matanya itu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, dadah. Ya, Assalamualaikum Om Marius. Ya, terima kasih. Nah, ini luar biasa ini. Bayangkan ya, dia sekecil itu sudah punya prestasi ya. Beda dengan Pak D kamu itu, Om Asas itu umur segitu itu kerjanya iseng di jalan itu Gatot Koco sukanya ngisengin orang itu segitu. Beda jauh ya anak sekarang. Ini harus kita dorong. Papa Radio, saya minta tanggapannya 1-2 menit. Tadi kan ditanya Mas Doni, bapaknya yang mana. Nah, Om Atok, monggo kasih komentar Om Atok. Saya persilakan di unmute dulu handphonenya, suaranya. Ya, monggo Om Atok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Marius dan Mas Doni atas kesempatan yang diberikan anak saya dalam acara Zoom meeting ini ya. Jadi memang Juwita ini kegemarannya suka menulis. Dan memang itu semenjak TK, SD itu sudah menulis di kecil-kecil di buku harian dan lain sebagainya itu. Ya, untuk yang terakhir kali memang saya juga sendiri nggak tahu kemarin kok tahu-tahu bukunya Blue Press Release ini kok tiba-tiba sudah jadi gitu loh. Saya baca-baca sedikit ya kok wah ini lumayan ini. Nggak apa-apa ini ya kemarin sempat ngomong-ngomong sedikit ya ya sudahlah kalau memang kamu ini memang keinginanmu, bakatmu, ya passionmu ya bapak sama ibu pasti dukung kamu. Tapi ingat ya jangan lupa belajar itu aja. Ya sementara itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di Malang gimana COVID Om Atok? Buat teman-teman yang mau main ke Malang. Saya di daerah Blimbing, Citandui 54 Purwantoro. Oh iya. Jadi kalau Malang itu kota Malang di timur utara. Oh iya ya. Kalau bepergian ke Malang saat ini aman nggak Mas? Dengan adanya pandemi ini? Insya Allah aman sih. Yang penting pakai protokol kesehatan lah. Oh iya. Yang penting dijaga ya, jaga jarak, pakai masker ya, bawa hand sanitizer, hindari kerumunan gitu aja. Aktivitas biasa aja wis. Yang penting jaga imun, olahraga yang teratur, ya banyak makan sayur buah, jaga istirahat yang cukup. Aktivitas biasa aja sih. Nggak usah takut. Makasih Om Atok. Makasih punya putri yang luar biasa ini. Baik. Amin. Matur suwun. Saya persilakan ke partisipan lain apabila ada pertanyaan, apabila ada komentar saya persilakan.
malam ini sebenarnya saya undang satu lagi. Jadi ada anak teman, dia juga suka menulis. Dia seorang dokter dari UNER, baru lulus, tapi rupanya tidak bisa karena ada kelas malam. Mungkin lagi kuliah lagi, jadi nggak bisa karena dia juga seorang penulis, tapi kebetulan seorang dokter juga, tapi nggak bisa ini hadir. Baik, saya kembali lagi ke Wita. Wita, tolong di unmute. Wita, kalau kita pengen mendapatkan buku kamu ini di mana ya? Apa harus pesen atau gimana? Bisa disampaikan di sini? Kalau misalnya sekarang, insya Allah masih ada stoknya. Kalau stoknya habis, insya Allah akan di stok lagi. Untuk pemesanannya bisa langsung hubungi saya di nomor saya sendiri. Oh ya, nomor HP-nya bisa disebutin, Wita? Nomor handphonenya? Di 0812 5240 5106. Baik, makasih. Ini Kinanti nggak ada ya malam ini ya. Kinanti tadi kayaknya sempat join tadi, mungkin sudah ngantuk mungkin. Karena pernah jadi yang bedah puisi. Jadi setelah Kinanti ini waktu itu kita ada bedah puisi. Jadi ada rekan yang nulis puisi. Nggak taunya Kinanti itu sampai ketiduran katanya. Pagi-pagi saya maaf Om, saya itunya nyala tapi ketiduran gitu ya. Mungkin masih kecil ya, masih SMP ya. Kalau ada yang menanggapi saya persilahkan. Kalau pengen tahu cerita lengkapnya memang harus beli, pesen di nomor handphonenya Wita. Bude, ini ada Bude dari Jayapura ya. Monggo Bude, 1 menit saya kasih waktu untuk ngasih selamat ke ininya, ke apa ini anak ya, kemenakan ya. Nih, monggo Bude. Halo, mungkin masih di mute Bude. Suaranya masih belum kedengeran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya merasa bangga ya. Ternyata keponakan saya, Juwita sama Kinanti luar biasa. Saya dulu umur segitu nggak bisa. Jadi saya berharap prestasinya semakin bagus, semakin untuk keponakan saya yang lain mudah-mudahan bisa termotivasi, semuanya bisa berprestasi. Sekali lagi untuk Juwita sukses terus ya, sekolahnya juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini. Jadi pandemi ini hikmahnya keluarga bisa berkumpul di acara Zoom, bahas buku, direkam di YouTube, luar biasa. Nanti sampai anak cucu itu bisa dilihat ini. Itu bukan hanya 1-2 tahun, sampai nggak tahu nanti bisa disaksikan oleh cicitnya Pak Prapto ini. Pak Prapto ini luar biasa. Baik, sebagai penutup saya akan akan memberikan sebuah kado. Ini kecuali kalau ada pertanyaan, apabila tidak, tadi ada anak teman yang pengen lahir, mungkin nontonnya di YouTube, mungkin sebagian YouTube live. Oke, saya akan memberikan sebuah kado, tapi kado ini bukan berupa uang, tapi berupa berikut ini. Saya izin untuk share screen. Oke. Kelihatan? Kelihatan nggak? Ini kelihatan ya? Suara kedengeran, Juwita? Kedengaran. Ya, ini Pak D kamu juga ini. Saya ketemunya baru ini, sebetulnya banyak, cuman di komputer kantor. Dulu waktu Pondok Ramadan saya pernah nyanyi sama dia. Nah ini kakek kamu ini dulu Pak Prapto ini papa saya, bapaknya saya sendiri sering ketemu karena dulu kepala sekolah SMP 4 dan 1 kelurahan dulu.
Nah, beliau ini luar biasa, punya cucu-cucu seperti kamu ini, tentunya bangga. Berikutnya saya akan memberikan sebuah terawangan ke kamu. Ya, ini kelihatan nggak, Juwita? Kelihatan, Om. Saya besarkan ya. Jadi ini adalah profil kamu. Ini namanya human design. Ini papa kamu pasti tahu. Nah, human design ini adalah ilmu yang mempelajari manusia, baik conscious dan unconscious. Nah, studi ini bukan klinik sebetulnya, ini science, tapi masuk pseudoscience ya. Seperti apa profil kamu ini? Tadi makanya saya minta tanggal lahir kamu, tempat, jam itu bukan untuk klinik, enggak, untuk saya masukkan dalam sebuah software. Nah, apa yang keluar? Jadi ini desain pattern kamu seperti ini, built-in-nya. Tapi setiap hari itu sebenarnya beda-beda sebetulnya. Nah, ini ilmu human design itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi ini bukan baik buruk. It's not about bad or good, tapi ini adalah pengenalan. Ilmu ini diambil dari empat disiplin ilmu. Jadi dari astrologi, dari cakra India, kemudian I Ching dari Hong Shui dari Cina, dan kemudian Kabbalah, ilmunya Nabi Musa sama Nabi Daud. Nah, ini dalam satu kajian. Nah, di sini kamu luar biasa ini. Jadi ini cakra ya, ini jumlahnya 9 ya. Ini paling atas itu adalah head, kemudian nomor 2 ini ajna. Yang ketiga yang coklat ini truth, tenggorokan, kemudian ini identitas, G identity. Kemudian di sini heart, di sini emosional solar plexus, di sini root, ini spleen, yang bulat ini adalah sakral. Jadi ini 9 center of energy. Nah, setelah saya masukkan data kamu, ini luar biasa. Saya baru mengalami ada struktur DNA, struktur human design yang 8-nya nyala. Jarang sekali. Ini tipe kamu proyektor, jadi bayangkan sebuah proyektor. Nah, buku ini juga proyektor. Jadi buku ini sebetulnya adalah realisasi dari human design kamu ini. Nah, ini kalau kita lihat ini nyala semuanya ini. Ini nyala itu bagus, artinya gini, divine itu kamu aktif. Jadi 8-nya ini aktif. Tapi ini juga mengandung satu kelemahan. Kelemahannya apa? Bisa tabrakan. Jadi itu kalau di ekonomi namanya paradox of plenty. Jadi paradox of plenty itu kalau kebanyakan itu juga saling bertabrakan. Jadi kamu ini sangat powerful sekali. Saya baru kali ini menemukan 8 nyala semuanya. Nah, ini kamu inspirasinya kuat, semuanya kuat kecuali yang di dalam ini, sakral ini. Nah, seperti apa? Penjelasannya seperti ini. Nah, ini yang kedua. Ini namanya body graph. Jadi kamu ini namanya gate. Jadi 64, 47, 20, 10 ini gate. Kemudian yang ini abstraction, awakening ini namanya channel. Nah, di sini saya bacakan secara singkat. Jadi ada cakra-cakra kamu yang saling berhubungan ya. Channel pertama namanya abstraction. Abstraction itu menghubungkan, sebenarnya gini nih, kalau studi yang benar ya, 64 dan 47. Nah, ini 64 dan 47 ini kalau kita cari di sini, ini 64 dan 47. Ini nih. Ini kalau dia ini 64 47 ini nyambung. Nah, ini nyambung, ini warna hitam berarti ini yang conscious. Yang ini hitam, ini unconscious yang merah. Nah, ini saya kasih contoh aja, enggak semuanya. Jadi ini ada satu channel di kamu yang namanya abstraction. Abstraction itu menghubungkan gate 64. 64 itu namanya download atau confusion. Terus 47 itu namanya realization atau epiphany. Nah, di sini apa? Ini downloading a big
idea confuse to clarify, strategi make decision. Jadi ide kamu tuh banyak. Makanya head kamu kan nyala tadi, asna kamu nyala. Nah, kamu perlu satu karena download kamu big idea banyak, kamu mesti harus abstraksi. Kamu harus pandai memilah-milah. Nggak boleh semuanya dikeluarkan. Jadi karena itu bisa nantinya akan menimbulkan konflik. Jadi yang bagus-bagus saja dikeluarkan. Kemudian yang kedua itu awakening. Jadi antara gate 20 dan 10 itu nyambung juga. Itu namanya adalah gate kesadaran ya. 20 itu transformasi. Jadi gate itu ada nama-namanya. Kemudian yang 10 itu self love. Jadi energy for spiritual awakening, empowerment, self love, it empowers others. Jadi kamu itu mempunyai bakat untuk empower orang. Jadi kalau kamu jadi ketua OSIS tadi, jadi seorang leader itu cocok. Kemudian yang ketiga, kamu surrender. Surrender ini menghubungkan gate 26 dan 44. Gate 26 itu namanya truth, gate 44 itu namanya presentation. Nah, surrender itu energy to transmit truth and tell stories of the past. Tell story of the past. Jadi kamu mempunyai satu kelebihan untuk bercerita. Makanya dalam buku, dalam bentuk buku. Makanya kalau kita lihat di sini, truth kamu nyala. Kamu perhatiin ini truth. Ini truth kamu nyala, berarti kamu energi kamu besar dalam speak. Saya perhatikan tadi kamu kelas 2 SMA 1 Malang ya, sudah berani tampil dan berbicara, bisa menceritakan seperti ini. Ini tidak dipunyai oleh Pak Demu waktu SMA, enggak sama sekali. Pak Demu itu ketua kelas, tapi beraninya cuman rame di belakang kelas, enggak pernah berani tampil seperti ini. Jadi kamu punya satu kelebihan di sini. Kemudian berikutnya ya, channel berikutnya family. Nah, family atau community itu menghubungkan antara gate 40 namanya loneliness dan gate 37 namanya harmony. Penjelasannya adalah social and business contract, termasuk marriage, kelemahan harus komit. Jadi kamu mempunyai suatu kekuatan di situ bahwa kamu orangnya sangat care terhadap komunitas, family. Nah, di sini yang harus diwaspadain adalah komitmen. Jadi seseorang kalau ada dalam satu kelompok, misalnya kamu dalam satu organisasi, misalnya tadi kan ada istilah nefaska ya tadi ya. Nah, berarti kamu harus komit. Tugas-tugas yang sudah diberikan kamu harus komit. Dalam suatu marriage, perkawinan juga begitu. Apabila sudah married harus komit. Nah, kamu mempunyai strong point di sini. Kemudian yang terakhir emoting. Emoting ini 5539. 55 itu namanya gate spirit, 39 itu provocation. Channelnya namanya emoting. Energy pulse and off, energy of moods fluctuate. Strategi to restore the flow. Nah, ini terakhir. Ini saya terangkan di sini. Nah, ini menghubungkan 55 dan 39. Nih, saya zoom dulu ya. 55, 39 nih, terlalu besar ya. Ini. Nah, terakhir. Nah, ini. Jadi ini namanya gate ini. Yang nyala ini gate. Ini namanya channel. Nah, yang ini conscious, ini unconscious. Nah, di sini kamu nyambung. Nah, di sini energi ini, channel ini yang menyambung antara 55 dan 39 itu namanya adalah emoting. Nah, ini adalah solar plexus. Solar plexus itu apa? Jadi kamu itu energi kamu besar di sini, tapi on off, fluctuate. Nah, bedanya dengan ini sakral yang kayak onde-onde ini. Jadi ngapalinnya gampang sebetulnya. Wajib, jadah, onde-onde. Nah, yang onde-onde ini kamu nggak nyala. Ini bukan baik buruk. Jadi untuk mengenali diri sendiri. Nah, kalau ini nggak nyala, berarti kamu harus menyerap dari orang lain. Gitu. Ini namanya sakral. Energi sakral ini adalah work force dan light force. Nah, di sini kamu tidak nyala. Nah, tapi di sini kamu nyala. Nah, kamu di sini nyala, ini kekuatan kamu besar tapi tidak stabil. Nah, makanya kamu harus mengendalikan emosi, tidak boleh gampang marah. Kalau dinasihatin orang tua tidak boleh membantah, harus diem dulu. Nah, ini kamu nyala. Nah, kalau yang ini itu spleen. Spleen itu
imun. Mungkin bapak kamu dokter, jadi kamu dikasih makanan bergizi terus imunmu kuat. Nah, kalau ini root ini adrenalin. Kalau Pak D kamu dulu suka nonton baca Kopengho, ini sakral. Jadi belajar singkang itu dari perut. Di sini kamu tidak nyala satu-satunya. Ini heart, kemudian ini identity, ini truth, ini ajna, ini head. Head itu inspirasi. Misalnya kamu gini, saya dapat inspirasi malam ini. Kemudian kamu aktualisasikan di sini ajna. Di sini dalam bentuk buku, tapi itu belum jadi, masih dalam bentuk konsep. Jadi ini adalah pemahaman untuk memahami diri kita. Jadi sebenarnya ada satu lagi life path. Jadi life path kamu itu satu. Nah, ini saya bacakan. Life path number 1 tends to be hard working. Jadi kamu ini seorang pekerja keras, natural born leader. Nah, cocok kan tadi truthnya nyala, makanya kamu born leader. Kemudian with pioneering spirit as full of energy. Kamu punya energi, tapi energi kamu fluctuate. Kalau kamu yang nyala adalah yang tadi solar plexus, tapi sakral kamu enggak. Kalau sakral itu stabil, seperti generator. Kemudian strong vibration, one of individuality and invention. Kamu orangnya ada bakat sebenarnya sebagai penemu. Innovation and creativity also characteristic association with this path. Inovasi dan kreativitas, jelas. Tanpa inovasi dan kreativitas, kamu nggak bisa bikin buku. Oke, saya rasa saya pengen acara ini ditutup oleh closing statement dari Om Asas. Ayo Mas Asas, sebelum kita tutup malam ini, karena sudah malam. Silakan. Saya kira tadi mau jelaskan tentang gravitasi juga, ngitungnya di area. Ini eventnya, ini parenting Ya, sebenarnya Om. Tapi saya modified untuk acara anak-anak kan harus kreatif ya. Itu acara Atlantis series nanti Om itu. Beda lagi. Thank you Om Doni, masih ada ternyata. Saya pikir udah over. Ayo Om Asas, ini Pak D-nya ini teman saya sekelas ini dulu. Om Asas, masuk. Ini masih suaranya masih itu, mohon di unmute. Masih belum kebuka. Mungkin dari sini. Masih belum Om? Nah, udah. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya sebagai omnya dari ponakan-ponakan saya itu sangat berterima kasih sekali sama Mas Marius ya, yang kalau saya bilang sendiri tuh teman-teman juga Mbah Samin itu aja deh. Jadi dengan kesibukannya Mas Marius masih disempet-sempetin untuk meluangkan waktunya ya sekedar atau bahkan lebih dari sekedar memperkenalkan karya-karya anak-anak muda yang sekarang ini. Semoga saja dari malam ini berangkat membuka jalan bagi anak-anak muda yang lain lah, supaya bisa mengikuti atau bahkan melebihin daripada apa yang dilakukan oleh teman-teman ponakan-ponakan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Marius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Gleweh. Ini ketua kelas saya waktu kelas 1 SMA. Oke, tadi guyon di grup Barokah, ada lagi grup Iman bilang ternyata saudaranya Om Gleweh ini jadi semua kecuali dia gitu. Tadi ada 2 nyanyian di grup lain yang Om Asas nggak ada gitu, karena grup ini banyak sekali itu. Ada grup Iman, Barokah, BFS, Best Friend Forever, Semasa. Terus sekarang ini kebetulan kemarin ya kita habis tahlilan. Jadi rekan kita Dr. Yuli dari UNER itu kan meninggal gitu. Nah ini kita juga ya biasa kan kita sabaran, tapi kan nggak enak kan juga ada di situ misalnya nanti HP-nya di keluarga. Jadi kalau yang lagi sakit
kemarin ada Om Doni, ya, namanya Om Doni juga itu di Surabaya. Jadi kalau yang sakit kita keluarkan dulu dari grup gitu. Nah terus kita membantu di situ gitu. Jadi memang kita ini macam-macam, banyak grup itu sampai nggak karu-karuan itu, udah nggak terhitung. Nah isinya itu kalau nggak assalamualaikum ya innalillahi saat ini. Jadi ya jadi ya sudahlah, kita ini malam minggu makanya kita lewatkan ngobrol di sini saja. Warungnya Mbah Dul kita pindahin ke komputer aja. Baik, terima kasih. Ini sudah malam adik-adik kita. Terima kasih Wita, Mas Radjo, Bude Ratna, Om Asas, Mbak Sawitri ini ya di Ponorogo. Kemudian siapa, ada Mas Hafiza. Ini Kinan masuk. Kinan, nah, halo Kinan. Nah, oke Kinan. Halo. Ada yang perlu disampaikan Kinan? Mau ucapin apa ke Wita? Manggilnya gimana? Sukses terus deh buat Mbak Wita. Ya, terima kasih. Sukses juga, Kinan. Iya, makasih. Oke, makasih Kinan. Nanti ketiduran lagi Kinan kayak kemarin. Oke. Oke ya, terima kasih. Saya rasa cukup bagus acara malam ini. Kita lanjutkan. Oh ya, bagi temannya Wita yang ingin bukunya dibahas atau rekan-rekan lain yang nonton di YouTube, boleh silahkan ditulis atau DM di IG live-nya Wita boleh, atau di IG live flyer kita di bedah buku novel. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu di lain. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Om Marius. Ya, Wita, makasih Wita.